Sebetulnya itu muncul dari awareness bahwa Indonesia itu supermarket bencana ya. Kita tuh harus mulai menjadikan bencana itu ke dalam kurikulum. Jadi emang ini tantangan ini rasanya baja itu memang jadi salah satu solusi ya dalam konteks material. Sebenarnya 2 tahun yang lalu tuh kami sudah pernah ada kerjasama dengan DAI Jabar juga ya, dengan Bluescope untuk rumah tangguh. Yeah. Sebetulnya itu muncul dari awareness bahwa Indonesia itu supermarket bencana ya, nggak cuma tektonik, vulkanik, hidrometeorologi dan seterusnya gitu ya. Apalagi sekarang tiba-tiba ada siklon tropis gitu. Nah, yang perlu kita dorong bersama-sama tuh kesepakatan semua stakeholder. Karena bagaimanapun ya, kita tuh harus mulai menjadikan bencana itu ke dalam kurikulum masukan ya, dari mulai SD bahkan sampai dengan kuliah gitu ya. Yang kedua, mitigasi fasilitas umum dan infrastruktur pasca bencana gitu ya, dari mulai tanggap darurat sampai dengan rekonstruksi. Nah, menurut saya memang ketika yang terjadi adalah rekonstruksi gitu ya atau tanggap bencana, kita tidak bisa berpikir bangunan yang dibangun berlama-lama gitu ya. Pertama tuh pasti mesti yang modular volumetric ya, sesuatu yang bisa dikerjakan knockdown gitu ya. Yang kedua, yang bisa dideliver dengan cepat. Yang ketiga, bisa difungsikan dengan cepat juga. Nah, kalau ketiga kriteria ini bisa dipenuhi, tentu rasanya bukan sistem konstruksi beton yang bakal bisa dipakai gitu ya. Yeah. Dan sayangnya kita belum punya, saya belum tahu sih apakah PU sudah punya rumah standar rumah tinggal ya. RISA ya. Jadi satu. Cuman saya rasa kita tidak pernah berpikir bagaimana membuat rumah sakit darurat, bagaimana membuat kantor darurat, membuat sekolah darurat gitu ya. Yang ketiga-tiganya ini potensialnya bisa dibuat dengan sistem knockdown gitu. Nah, kalau kita bisa sama-sama mengkampanyekan ini, sebetulnya potensi kita besar untuk membuat bencana itu termitigasi gitu. Bahwa kita sering datang bencana itu harusnya kita harus bisa hidup dengan bencana berdampingan seperti Jepang ya. Jepang itu mereka sudah sangat siap ya, meskipun kayak robot ya kadang-kadang. Orang bencana tuh biasanya orang dikasih film yang sedih lagunya gitu ya. Jepang tuh langsung move on semua karena mereka sudah terbiasa bahwa mereka akan dapat itu gitu. Nah, saya rasa awareness itu yang harus kita kampanyekan sebetulnya dengan kondisi ini. Gitu. Setuju Pak. Silakan. Ya, jadi kalau kaitannya bencana tadi mungkin selain memang awareness ya, tadi kalau Pak Bugar menyinggung soal function ya, building function. Jadi kalau bencana itu yang terdampak bukan cuma rumah tinggal. Di kita itu tadi ada sekolah, karena anak-anak ini selama sekian minggu bahkan sekian bulan mereka sibuk membantu orang tuanya gitu. Tapi sekolah terdampak ya, tersingkirkan gitu. Kalau buat orang Indonesia ada lagi Pak. Apa? Rumah ibadah. Nah itu. Rumah ibadah itu kita buat yang mayoritas Muslim 5 kali sehari itu juga terdampak loh dengan adanya situ. Yeah. Jadi selain itu juga mungkin ruang-ruang yang kalau tadi disebutkan bisa dibangun cepat, tapi secara volume, secara masa bangunan dia pun cukup besar untuk bisa menampung kegiatan yang komunal gitu. Jadi emang ini tantangan ini rasanya baja itu memang jadi salah satu solusi ya dalam konteks material saat ini yang dia bisa dikembangkan dengan lebih fleksibel, lebih cepat bangun dan secara kekuatan dia juga reliable begitu. Saya nambahin kalau gitu ya. Iya. Sebetulnya ada 4 ada 4 bangunan yang menurut saya perlu kita kaji bersama ya, yang tidak boleh runtuh ketika terjadi bencana atau ini. Pertama itu ada rumah sakit. Kita bisa bikin studi rumah sakit modular gitu ya. Berapa modulnya, gimana cara integrasinya gitu ya. Yang kedua tuh adalah sekolah. Sekolah sama juga bisa modular volumetric. Yang ketiga itu sarana ibadah ya, masjid. Karena masjid itu tiap RW biasanya ada satu ya. Yang keempat tuh stadion. Keempat-empatnya ini biasanya menjadi tempat utama untuk orang berlindung ketika terjadi kebencanaan itu. Ya kenapa kita nggak mulai dengan studi itu gitu? Karena itu sesuatu yang bisa dikaji ya.